Dulu zamannya Pak D, PNKA atau PJKA ya? PJKA. PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api. Itu tahun berapa sih Pak D? Pak D masuk ke PJKA? Tahun 72. 72 masuk. Terus dinasnya di? Masuk itu kan dulu. Pertama-tama dapat kewiraan dulu. Kewiraan. Ya, 3 bulan dikumpulin di Pusdiku Karangsetra, Bandung ini. Pusat Pendidikan Keuangannya di tempat militer. Oh, makanya namanya istilahnya kewiraan. Ditempa kedisiplinan macam-macam itu ya. Untuk tanggung jawab. Nah, terus selesai itu kita dulu satu angkatan itu ada 28 orang ya. 28 orang, yang 17 orang itu dari ekonomi, yang 11 orang itu dari administrasi. Yang dari administrasi ya jadinya ya ngurusin administrasi aja gitu ya. Kalau yang ekonomi itu masuk ke operasi. Gitu. Ya. Jadi masuk operasi. Kemudian dinas di PJKA-nya setelah di Bandung di mana sih Pak D? Ya, pertama di Bandung, ya. Selesai pendidikan itu, selesai kewiraan itu, kita disebar ke daerah gitu. Untuk istilahnya job training. Ya. Pak D dapat Jogja. Oh, di Jogja. Ya, malah dapat di Solo. Sama dapat di Solo. Solo, dapatnya di Solo. Jadi ya anunya ke stasiun Solo Balapan terus. Gitu. Jadi bisa di rumah di Kesteng itu. Itu. Terus habis itu pindah ke Jogja. Ke Jogja. Jogja. Melbourne itu selama hampir 2 tahun. Jadi belum apa-apa, masih ditempa untuk jadi gitu. Ya, terus akhirnya dari Jogja dianukan ke Surabaya. Oh iya. Surabaya. Oh, Mama pernah cerita kalau Pak D Tamang itu pernah di Pacar Keling. Pacar Keling gitu, Rumah Pacar Keling. Pacar Keling Gang 7. Pacar Keling Gang 7 ya. Gang 7. Ya. Pacar Keling yang rumah dinas itu. Dekatnya Balai Yasa Gubeng. Betul. Iya. Dekat Jalan Gerbong. Jalan Gerbong. Jalan Gerbong. Ya. Jadi Pacar Keling, betul Gang 7 yang dekat bioskop Ria. Dekat bioskop Ria. Ria. Gang 7 nomor berapa sih Pak D? Masih nomor 10. Nomor 10. Oh, dulu Pak D di Pacar Keling 7, Gang 7 nomor 10. Nah, kalau yang di Surabaya itu ngurusi apa sih Pak D? Nah, di Surabaya itu ya, saya sudah dapat semacam surat tugas gitu. Surat tugas. Saya di Surabaya suruh ngurusin pelayaran. Pelayaran? Pelayaran. Saya berkantor di eksploitasi, dulu namanya Eksploitasi Timur. Eksploitasi Timur, ya. Jalan apa itu? Cedake Kembang Sepul, Waspada. Oh, Jalan Waspada. Jalan Waspada. Jalan Waspada. Nah, di sana lama. Jadi di Surabaya. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dari tahun 74. 73 sampai 74. 73 sampai 74 setahun ya. Setahun aja. Dan itu masih belum masih Melbourne aja. Nah, terus di Surabaya kemudian dikirim lagi ke Bandung untuk mendapatkan pendidikan khusus untuk operasi. Nah, namanya L3. L3. Singkatannya apa Pak D? L3 itu ya itu hanya saja ya. L3 itu khusus untuk pengatur perjalanan kereta api.
Itu ya, yang pakai pet merah ya. Yang di stasiun ini. Itu 3 bulan. Terus kalau yang benar 1 tahun ini L3-nya. Dan biasanya dititipkan di Cimahi. Kalau Pak Denda di diklatnya kereta api sendiri hanya 3 bulan karena ya barangkali anunya beda ya, base-nya itu beda ya. Pak D kan dengan teman-teman dari S1. Kalau yang L3 itu artinya kan dari SLA. Kan gitu. Jadi kita lebih cepat dan kita itu tidak untuk suruh jadi, itu tidak gitu ya anulah untuk manajerialnya kira-kira kan gitu. Tapi kan ya syarat itu harus. Ya, tapi dasar Pak D ya, kalau sudah gitu kan senang banget, melakoninya itu senang. Jadi itu gara-gara kami ditarik khusus semuanya itu 28 orang itu gara-gara Pak D usul. Jadi waktu melupakan Pak D di Jogja itu sudah belajar sendiri, tidak kurang akalan, gitu ya kan? Kan di sana ada sudah sepuh-sepuh BPKN-nya itu tanya dulu kalau Rumin naik khusus notasi kandungan buku-buku ini pun notasi Pak bincang-bincang kalau kita akan saya belajar dari itu. Terus saya menemui orang bagian telegrafis, Pak, saya mau belajar ketok pungut istilahnya gitu, telegraf itu. Oh iya Pak, nanti saya kasih kunci ketoknya gitu. Saya pikir dipinjemin gitu. Terus saya mau nggak dikonastor kagum Bapak, belajar sendiri, latihan sendiri telegram, bikin gitu. Jadi kode-kode kode masuk itu, pen strip A, ya itu bangsa, pen strip strip pen B, masa gitu itu. Nah, itu di Bandung, khususan Bandung. Nah, gara-gara saya karena belajar sendiri bisa, terus pengen bisa pakai pet merah itu gitu. Saya lapor ke eksploitasi ya, bilang sama kepala eksploitasi tengah Semarang itu, Pak, saya apa boleh nanti kalau ada ujian ekstra nih L3 saya mau ikut. Nah, apa ujian itu? Nah itu terus ya maksud saya kepengen jadi ya kan kabeh di kursus ya gitu, semuanya dikursuskan di Bandung gitu. Di drill 3 bulan itu keluar. Nah, pangkatnya sudah beda. Dulu Pak D pangkatnya ATU, ahli tata usaha, ganti setelah masuk dengan PWL, pengawas lalu lintas. PWL pangkat ya, pengawas lalu lintas. Nah gitu. Nah itu dulu waktu ngambil brevet, Pak D ujiannya di Jawa Timur. Satu ujian pertama di Bangil, stasiun Bangil. Ujian kedua di Sidoarjo. Stasiun Sidoarjo? Ya. Kedua. Yang ketiga itu yang paling berat di stasiun Sidotopo. Nah, depo lokomotif. Nah, stasiun Sidotopo. Stasiunnya. Nah, pagi kan di stasiunnya ya. Iya. Nah, itu semuanya diuji, dapat Pak brevet. Namanya brevetnya B50. Itu untuk operator. Operator perjalanan kereta api. Ya kan? Nah, ini Pak D tidak pamer ya. Itu waktu kursus L3 itu dari 17 orang yang Pak D nomor 1. Mantap. Gitu. Mantap Pak D. Ya, benar. Waktu Melbourne di Jogja itu kepala inspeksinya itu orangnya sombong banget. Ya, sombong. Beliau itu dari Akademi Jabatan Kereta Api.
Dulu ada di Akademi Jawatan Kereta Api. Ya. Tapi kan tidak ada civil effect-nya. Seandainya ada civil effect-nya, itu kan berarti D3 ya. Yeah. Gitu loh. Nah itu nuntut pakai gelar, pakai SL gitu loh, sarjana lalu lintas. Nah, nah itu sombong banget. Pak D waktu melakukan dia adik-adik S1 ya dari luar. Tapi ilmu adik itu di bidang kereta api baru sekutu. Gitu. Nggak ngajar orang ini. Apalagi orangnya tuh nengah pakai gelarnya RN. Suatu saat ya, nah Pak D itu 1 bulan itu hanya terima uang gaji ya, 6.000. Itu pun diangsur waktu itu, diangsur gitu. Nah terus sama kalau uang jalan itu ada istilahnya perjalanan dinas nih. Kodenya G43. Jadi formnya itu namanya G43 ya. Nah G43 itu kalau saya di lingkungan Jogja itu ya di stasiun Tugu yang ada Kelempuyangan begitu ya, itu sudah berlaku itu untuk American itu. Itu dapatnya kalau sudah selesai ya istilahnya G43 rampung itu harus diminta tanda tangan ke inspeksi, itu ke bos yang sombong itu tadi gitu ya. Kamu tahu maju ke situ hanya harapan uang 6.000, hanya mengharapkan uang 6.000. Sodorkan itu, saya pikir itu cepat disediakan itu. Saya sama kawan saya nunggu di luar mau masuk atas. Lihat dulu aja. Yang ini kok ya? Sing gawe kan kayak kancane Mas Ames kayak iya, anu sampule bola-bali kok nggo gandul apa kan apa. Ya, aku ora ngerti ya. Lali nyimpennya ning. Nah, itu ternyata saya tidak ditekan supaya ini dibetulkan dulu nama saya gitu. Jadi saya kurang memberi nama gelarnya RM Raden Mas belum gitu ya. Terus belakangnya tuh SL gitu ya. Jadi saya keluar itu kawan saya tanya, bisa apa? Saya tuh maaf ya, sampai saya ngomong saya kasar asu saya gitu. Mas lagi berarti aku ya rasa ya coba yang lain. Itu kok suka tuh teman saya gitu loh. Ya akhirnya mengharapkan ya itu tadi mau ngambil uang 6.000 belum berhasil. Ya turutin itu lagi gitu ceritanya. Jadi kebanyakan ditekan kita itu. Ya karena itu dulu baru satu kebijaksanaan yang pertama kali kereta api itu mengambil dari orang yang sudah jadi, sarjana yang sudah jadi. Berikut kan begitu kan. Nah gitu terus akhirnya setelah dapat divet terus dari Surabaya saya pindah ke Semarang. Nah itu sudah menjabat, sudah punya jabatan IPL, pengawas. Singkatannya apa? Pengawas inspeksi lalu lintas. Oh, pengawas IPL. Pengawas inspeksi lalu lintas. Ya, di Semarang. Dulu namanya inspeksi Semarang itu bukan CAO. Jadi dulu inspeksi 5. Jadi saya IPL 5A. 5A itu yang menguasai Semarang Kota. Ya, dan perannya, fungsinya juga adalah sebagai wakil IKL. Itu. Baru berlangsung 1 tahun, pimpinan saya IKL-nya sudah dipindah ke Palembang ya untuk menjabat yang lebih tinggi lagi, ya kan? Nah kebetulan kan kosong ini, ya kan? Nah kepala eksploitasinya tahu saya dipercaya gitu untuk jadi PLT, laksana tugas. Nah, IKL pas waktu itu di Semarang itu ada inspeksi 5 dan inspeksi 7. Inspeksi 7-nya dilikuidasi
disatukan dengan inspeksi 5. Jadi saya megang daerah inspeksi 57. Tuh. 57 itu wilayahnya di mana? Wilayahnya kalau ke barat itu sampai Tegal. Tegal ya. Kalau ke timur sampai Bojonegoro. Nah, Bojonegoro itu kan sudah batas dengan timur. Eksploitasi timur. Stasiun Kapas itu batasnya. Nah, ya. Terus menguasai juga lintas cabang yang kecil-kecil, Cepu, terus Purwodadi, bangsa itu. Oh, masih pada saat itu masih jalan. Masih jalan sih, Pak De. Oh iya, Jatirogo, tempat Pasir Kuarsa. Pasir Kuarsa. Nah, ya, dulu kan. Jadi bayangin, saya masih itu mudah sekali sama Bapak Kepala Eksploitasinya dipercaya megang itu. Padahal ada salah satu pengawas yang lain, yaitu IP 5B, itu bekas TP, mantan TP. Galaknya bukan main, sukanya marah-marah yang enggak karu-karuan gitu. Nah, itu tadinya ada yang kurang setuju, nanti kasihan itu Pak Joko gitu. Kasihan. Tapi Pak Kai bilangnya, udahlah, saya percaya. Di Joko pasti bisa ngatasin itu. Ya, yang itu ya, oke. Udah, saya terima. Tapi itu sudah jarang. Saya itu ya dulu sama direktur operasi yang dulu, ya itu kasih pelajaran itu bagus sekali. Ada pedoman macam-macam sebagai seorang operator itu. Itu Pak De, ngapunten. Kalau jalur-jalur cabang dulu itu di zamannya Pak D tahun 70-an itu masih pakai logo UAP atau logo diesel sih? Logo UAP. Logo UAP, bekas peninggalan Belanda. Iya. Logo UAP. Ya logo dieselnya ada juga, istilahnya lok jengki. Lok jengki. Kecil itu, B berapa ya? B. CC 201. Lupa saya tadi. BB 304. Iya. Dua ganda depan, dua ganda belakang. BB. Itu lok jengki sebenarnya. Lok jengki. Ya sebagian itu, tapi ya masih banyak lok UAP-nya. Ya kan. Seperti yang di Pangandaran ke mana itu kan masih lok UAP. Ya. Oh, kok wong Pak D kalau pulang ke Solo dari Semarang kan kuliah yang Undip di Semarang. Mesti numpak kereta api Pandanaran namanya. Nganggo D52. D52? Oh iya. Kalau Pak D kalau numpak ikine jarang ngapain. Iya. Loh, Pak D dulu kuliah di Undip tahun berapa sih masuknya? Ya. Masuknya tahun 63. 63 lulusnya tahun 72. 72. Oh ya, kena peristiwa 65 itu. Oh iya, G30S. Nganggur. Semuanya tidak. Kuliahnya 7 tahun. 7 tahun. Kalau zaman dulu wajar Bude. Iya. Pak adiknya Bude 9 tahun di ITB. Iya kan. Itu kan. Ya alhamdulillah anunya serba religius gitu ya. Padahal wong kepinginnya jadi uang operasi gitu. Tapi waktu Melbourne saya juga ke KDT apa itu saya boleh senang, mereka senang. Jadi melu ngolong barang gitu, ikut istilahnya angkat persegi. Kalau di situ kereta itu angkat persegi itu jadi ngangkat bobinya diambil gitu, diganti pakai dummy bobi. Nah, ya kan, jadi arep dandani mekanikalnya itu gampang. Itu istilahnya angkat persegi gitu. Jadi malam anu lokomotif ya. Karena apa ya? Aku nek mulai tangane sih tetap kena gemuk sekarang. Bangga kita enak calonan tenan gitu. Jadi bangsa betul.
ngelumasi wesel apa itu sampai ke bawah gitu. Karena memang benar-benar kerja ya. Iya, sampai Kebanggaan, ke bawah, terus kasarannya angel dihapusi. Nah, dan bisa membaca, jadi orang mau ngerti administrasi ini kudu ini. Misalnya gini ya, ada kereta atau gerbong rusak di stasiun gitu ya, terpaksa ditinggal. Nah, itu kan yang tanggung jawab stasiun segalanya ya. Ya, cara naruhnya harus disepur mana supaya tidak mengganggu operasional kereta api yang lain gitu kan. Dan ini mulai kapan gerbong rusak itu ya kan. Nah itu ada pembukuannya. Pembukuannya itu namanya ya buku material. Bukan material itu ada 4. Buku A, buku material, buku B, buku C, buku D. Buku A itu untuk kereta-kereta dan gerbong yang rusak. Itu ya. Buku B ada gerbong dari stasiun lain ya yang terpaksa ditahan di situ. Ya karena ya kerusakannya kan beda-beda gitu kan. Iya, Pak De. Demikian juga buku C itu untuk yang terusan. Nah kudune orang nyantai neng stasiun itu karena itu dimasukkan di buku C gitu. Iskondi ya itu lengkap. Nah itu kalau hanya sekedar pinter gawe administrasinya toh. Kalau enggak berpikir bisa. Kalau Pak D senengannya terus dianalisis. Karena apa? Diajari juga di regimen itu ya. Kalau di stasiun itu ada barang titipan, itu harus dikenakan tarif namanya tarif utabar. Jadi untuk uang titipan barang. Ya. Terus sama utagiru. Ya. Uang titipan gerobak atau gerbong gitu. Nah, itu anak duit itu. Gitu loh. Dipungut nek ora ya. Ya nanti kan iso adu dhewe-dhewe itu antara stasiun satu dengan yang lain. Ya. Itu jadi ya lebih banyak. Ini ada kata-kata gini. Apa ini? Kata persegini tidak benar. Oh ada buku ini ya. Tapi yang itu hilang. Gak apa-apa Budi. Yang grafik itu loh hilang. Atau kalau berminat banget tuku yang Palasari kadang-kadang banyak. Oh ya, Palasari. Itu ya. Buku kuno. Temen itu dapat api banget itu dibeli temen kereta api juga. Iya. Palasari itu buku-buku zaman dulu itu. Di Bandung sih. Bandung. Palasari. Itu khusus buku-buku zaman dulu itu. Iya. Bude juga dulu kan pindah ke sini toh. Oh, jadi bukunya banyak, sak becak tak kawan Palasari, tak dol. Loh, dulu apa namanya bapaknya Bude kerja di kereta api zaman Belanda gitu? Iya. Oh. Belanda. Penempatan di mana sih Bude? Nggak tahu ya, cuma Bude tahunya di Banten, makanya Bude lahir di Bayah. Bayah? Iya. Di Bayah. Oh. Iya. Tahunya sih ikut perangnya di Banten. Ikut perang? Iya, ikut perang. Pokoknya diceritani Jawa lah Bude itu. Iya. Apa cacing tau metune makan nggak seadanya gitu. Oh. Zaman perang merdeka. Zaman dulu orang kereta api kan jadi tentara semua. Jadi selama di kereta api, kalian Pak di kereta api baru dinas di Jawa aja. Oh di Jawa saja. Terus ini Pak De, itu kan dulu inget kalau misalkan pas waktu puasa menjelang musim mudik gitu, itu nggak pasti ya, posko. Posko iya, mesti
kayak apa namanya keluarga di Surabaya maupun di Solo, mama itu selalu nyetel pokoknya nanti coba lihat RCTI. Itu pasti ada Pak D. Nah kebetulan itu Pak D kan jadi kepala Humas Perumkan sih. Itu mulai tahun berapa sih Pak D? Kak Humas, bahwa saya habis ikut Bank Dunia tahun 9. Oh nggih, kalau saya googling namanya Pak D itu, misalkan Joko Martoyo googling, itu kok kayak ada jurnal-jurnal tentang Bank Dunia juga nih. Oh iya. Oh, di Bank Dunia itu sebagai apa sih? Saya. Nggih. Itu kan dapat bantuan teknis ya istilahnya. Nggih. Bank Dunia. Jadi singkatannya proyek ini BTBD. Bantuan teknik Bank Dunia. Nggih. Ya. Itu pimpulnya itu teman dari ITS. Nggih. Namanya hampir sama dengan Pak D. Makanya ya saya suka guyon ya. Itu junior saya itu. Sipil ya. Nggih. Namanya Joko Margono. Joko Margono, Pak Joko Margono nggih. Ya, insinyur Joko Margono, ya toh? Nggih. Nah, Pak D Joko Martoyo. Martoyo. Ya toh. Ya wis. Mas, jenengan sing pimpro ya. Jadi jenengan Komar 1. Pak D. Kalau saya Komar juga. Jadi kalau kawan-kawan manggil Pak Komar 1. Pak Joko Margono. Pak Komar 2 Joko Martoyo. Komar itu singkatannya apa sih? Nah, Komar Joko sama Oh. Mar. Iya toh? Oh iya, Komar. Ya Joko sama Marnya. Iya, Komar. Iya. Iya, Pak D. Benar, itu jadi itu dengan Pak Joko Margono itu kami semuanya ada berapa PIU gitu. Nah Pak D jadi PIU, Project Implementation Unit. Semuanya itu ada 15 item ya, item project ini. Ada 15. Kebetulan yang ke-15 itu sudah tidak cocok lagi. Ya, karena waktu itu dalam proses perjalanannya kereta api itu sudah bukan PJK lagi, tapi baru proses untuk menjadi Perumka. Ya, mau jadi perumka itu. Di tahun? Nah, itu waktu kami di Bank Dunia itu. Nah, modul 15 itu harusnya subsidy arrangement, gitu loh. Judulnya gitu, subsidy arrangement. Jadi urusan subsidi kan. Ya, karena masih PJKA, nah, tapi ini proses sudah ganti jadi perumka, nah, tidak cocok kan? Nah, itu Pak D kan ngubah judulnya itu, bingung kan? Nah, oke lah, saya gitu. Terus Pak D ngomong business diversification. Nah, gitu, business diversification. Yang subsidy arrangement itu jadi business diversification gitu. Nah, dari 15 modul Pak D megang 7 modul ya, untuk sebagai project implementation unit. Modul 1, terus modul 2 ya, modul 2 ya, modul 3, 4, 5 iya, 6 iya. 6 itu mengenai kontainer ya, angkutan kontainer itu. Makanya dulu ya suka keluyuran yang perapat kurung bareng Pak D. Wih, ya bener. Saya kalau hunting di perapat kurung juga Pak D. Iya, saya perapat kurung. Waduh. Sebelumnya perapat kurung. Waduh, keren Pak D. Kalau belusuan saya sama teman-teman juga di perapat kurung. Ya Allah, ya Allah. Ngurusi kontainer itu. Ya Allah, ya Allah. Ya, mau menentukan siway gitu loh. Ya toh. Nah, Kalimas itu saya jadikan siway juga. Nah, karena itu Pak D wis mulai pacak baris itu. Jadi wis rada duwe gigi gitu ya. Ya, waktu itu di tahun sebentar ya. Wah, itu wis mintik last minute arep pensiun. Kasubdit operasi lalu lintas. Pak D. Iya.
Kasubdit operasi lalu lintas. Nah itu sudah ya calon dirop gitu ya, 1,5 langkah lah, setengah langkah itu udah dirop itu last minute jadi itu, tapi ya itu sudah punya gigi. Jadi ya ada cepat untang panting itu sampai ke di Cilegon itu juga membuat siwai. Ada kolega ya, orang India, Beni namanya, Beni. Wah itu yang mau ngangkut peti kemas dari Cilegon itu ke Surabaya. Cilegonnya itu Krakatau atau iya, Krakatau Stinggia, terus ada lain lagi itu sebentar ya, bangsa ini kok bahan propitelin atau apa gitu ya, bahan Chandra Asri. Chandra Asri bukan? Namanya perusahaannya lupa saya. Risat Brasali? Risat Brasali bukan? Dulu ada perusahaan polimer di sana. Mungkin juga itu ya. Iya. Ya itu namanya Beni aja ya. Tapi sekarang udah almarhum juga. Oh, India aja Pak De? India. Sebentar, India itu ada Indonya. Ya perusahaan polimer India aja. Iya. Ya. Jadi di dekat Cilegon sana buat siwai. Pokoknya untuk ngurusin namanya Pak Beni ini. Ya kan? Terus Kalimas tak gawe ke siwai juga gitu. Kalimas itu. Ya. Sana kan Kalimas terus bisa kita anukan juga. Bisa untuk peti kemas, bisa juga untuk dulu nama kereta apinya Baja Satwa. Dari Cilegon ke Baja. Tapi itu jurusannya ke sini sepanjang. Kok sepanjang yang mau ke Sidoarjo itu. Waru. Bongkar anu kan? Bongkar Baja itu situ. Apa Baja yang roran gitu namanya Pak? Itu ya. Terus baliknya angkot hewan. Makanya kereta apinya Baja Satwa. Baja Satwa. Hewannya itu dari mana Pak? Sapi. Dari? Wah itu kenalan saya dari Ngampel akeh banget itu. Oh. Orang PPH nih, dokter. Dikirim kemana sapinya itu? Jakarta, pasti. Jakarta? Ya, pasti. Pokoknya kenal lebaran. Itu. Makanya mau kecelakaan kereta api di Gandringan, sapi ini mati biru, tabrakan itu. Ya, itu banyak tapi. Itu kantornya Pak J di Ngampel. Ngampel ya? Ngampel itu kan banyak Arab. Ya.